Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, penyerang ganas yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, Sjoerd Hermsen, bersedia membela timnas Indonesia. Kepada akun Instagram pemain keturunan ID, Sjoerd Hermsen mengaku siap menjalani semua proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjoerd Hermsen. Okezone mengutip dari akun pemain keturunan ID. Jika nantinya resmi menjadi WNI, Sjoerd Hermsen mungkin takkan langsung dimainkan di timnas Indonesia senior. Baru berusia 17 tahun, Sjoerd Hermsen bisa diandalkan timnas Indonesia U20 lebih dulu. Meski baru 17 tahun, Sjoerd Hermsen sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Ia bermain 1 menit saat Fortuna Sittard tandang ke markas Heracles Almelo di pekan pamungkas Eredivisie 2023 hingga 2024 pada 14 Mei 2024. Sjoerd Hermsen bahkan mengalahkan pemain timnas Indonesia yang musim lalu membela Fortuna Sittard, Ragnar Orat Mang On. Di laga Heracles versus Fortuna Sittard, Ragnar Orat Mang On dicadangkan dari awal sampai pertandingan berakhir. Lantas, bagaimana statistik Sjoerd Hermsen di tim junior Fortuna Sittard? Bersama Fortuna Sittard U21, ia mengemas 12 gol dan 28 assist dari 32 pertandingan musim lalu. Sementara pada musim ini, Sjoerd Hermsen telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. Karena itu, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika berhasil mengamankan pemain yang memiliki kemiripan permainan dengan Kylian Mbappe ini. Menarik menanti aksi nyata PSSI. Apakah PSSI lewat bisikan Shin Tae-yong atau Indra Syafri siap mengamankan jasa penyerang yang satu ini? Punggawa tim nasional sepak bola Indonesia yaitu Justin Hubner mengajarkan rekan setimnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan suara lantang dan berdiri tegak, layaknya ingin memulai pertandingan, Hubner menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di hadapan para rekan-rekannya. Kini, lambat laun back berusia 20 tahun ini semakin lancar dan fasih berbahasa Indonesia setelah resmi jadi WNI pada tahun 2023 di bulan Desember lalu. Di ruang ganti klub Wolverhampton Wanderers atau Wolves, gemuruh lagu kebangsaan semakin ramai dinyanyikan dan Hubner yang memimpinnya. Dengan menyebarnya video Justin Hubner yang mengajarkan rekan setimnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hal itu sampai jadi sorotan oleh netizen dan fans Garuda. Tak sedikit, para fans yang memberikan komentar positif terkait upaya Hubner yang ingin lebih memperkenalkan tentang Indonesia kepada teman-temannya di Wolves U21. Menyala abangku, semua pemain kelihatannya seru banget nyanyiin lagu Indonesia Raya yang dibawain sama Bang Hubner, ujar salah satu netizen. Pelan-pelan Bang Justin, akhirnya lagu kebangsaan bisa jadi lebih go internasional, timbal netizen yang lain. Bek andalan timnas Indonesia ini sekarang membela klub Wolves untuk kelompok U21 di ajang Premier League 2 atau Liga Inggris untuk kelompok umur. Kontrak Hubner di klub yang berjuluk Serigala ini akan habis di musim 30 Juni 2025 setelah perpanjangan kontrak pada musim 1 Februari 2023. Bek 20 tahun ini awalnya sempat dipinjamkan ke klub J1 League Cerezo Osaka. Namun karena kurang dapat menit bermain, akhirnya Wolverhampton kembali menarik dirinya. Kini, harapannya di klub yang mentas di Premier League 2, Hubner kembali dapat pengalaman berharga, termasuk menit bermain yang semoga bisa naik secara signifikan. Sampai saat ini, Justin Hubner masih menjadi bek kepercayaan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dirinya sudah menorehkan caps yang lumayan bersama skuad Garuda. Menurut Transfermarkt, pemain Wolves U21 ini memiliki statistik di timnas, yaitu sebanyak 10 caps di timnas senior dan 5 caps di timnas U23. Performa Hubner yang apik,
seperti mampu hasilkan tackle dan intercept ke lawan, hal itu menjadi dasar utama bagi Coach Shin untuk tetap memboyongnya masuk dalam starter. Pemain 20 tahun ini sekarang juga tengah menanti hari yang dimana merupakan matchday ketiga dan keempat bagi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah absen di matchday pertama saat melawan Arab Saudi, Justin Hubner langsung tampil kembali saat Indonesia menahan imbang Australia 0-0 pada 10 September lalu. Nanti, pada tanggal 10 Oktober Indonesia akan tandang ke Bahrain, dan 15 Oktober Indonesia juga akan tandang ke Cina. Dan Justin Hubner sudah siap 100% untuk kompetisi tersebut. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Kualifikasi tersebut akan dilaksanakan pada 25 hingga 29 September 2024. Garuda Nusantara akan menghadapi tim Maladewa U20 pada 25 September 2024, berselang 2 hari akan melawan Timor Leste yaitu pada 27 September 2024, serta Timnas Yaman pada 29 September 2024. Indra Syafri, selaku pelatih Timnas Indonesia U20, telah memilih 23 pemain untuk memperkuat tim. Namun yang mengejutkan, tidak ada nama Welber Jardim dari 23 pemain tersebut. Welber Jardim tidak termasuk ke dalam salah satu pemain U20 Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia 2025. Kehadiran sang pemain sempat ditunggu hingga akhirnya tidak terdaftar sebagai pemain. Nama Welber awalnya masuk dalam daftar 30 pemain Timnas U20 untuk menjalani pemusatan latihan sebelum kualifikasi. Namun Welber tidak datang untuk menjalani TC. Indra Syafri pun masih menunggu, sebagaimana yang ia ungkapkan pada wartawan pada Minggu 22 September 2024. Saat itu, Welber tetap terindikasi dipilih ke dalam skuad final meskipun ia tidak tergabung ke dalam TC. Namun, Welber tak kunjung datang juga. Disinyalir, Welber Jardim tidak datang ke Indonesia karena tidak dilepas oleh klub Sao Paulo FC. Sao Paulo FC memang berhak menahan Welber Jardim, sebab kualifikasi U20 tahun 2025 tidak masuk ke dalam agenda FIFA. Di saat bersamaan, Sao Paulo U17 juga membutuhkan pemain yang bisa dimainkan sebagai fullback dan gelandang sentral ini. Saat 23 pemain Timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia 2025 dirilis, nama Welber Jardim pun tak masuk ke dalam skuad final. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri tidak mengungkap secara pasti kenapa Welber tidak masuk ke dalam 23 pemain tersebut. Indra Syafri hanya mengatakan bahwa PSSI sudah mengirim surat kepada klub Welber Jardim Sao Paulo untuk menggunakan jasa gelandang itu di kualifikasi Piala Asia 2025. Kita, PSSI, sudah kirim surat. Klub Sao Paulo U17 sudah oke, tiket sudah dikirim. Ungkap Indra Syafri pada awak media. Sedangkan manajer Timnas Indonesia U20, Ahmad Zaki Iskandar mengungkapkan pernyataan berbeda terkait dicoretnya Welber Jardim untuk kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Saat menghadiri jumpa pers pada Selasa, 24 September 2024, Indra Syafri menyatakan bahwa Welber dicoret karena tak kunjung datang. Namun, Zaki menyebut ada alasan lain yang membuat Welber gagal membela Garuda. Hal ini karena Welber tidak mendapat izin dari klub. Sebab Sao Paulo tengah disibukkan oleh kompetisi yang padat. Jadwal klub Welber padat, jadinya tidak diberikan izin. Timnas U20 sudah siap bertanding di kualifikasi Piala Asia 2025 dengan skuad yang telah diumumkan. Ungkap Zaki.